Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Gap Sutra bersama dengan Soli de Gloria. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah dengan Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk memahami firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 9 pada ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-7. Dan saya akan bacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi, membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Nah, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu mujizat itu nyata. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau pada pagi hari ini saya memberikan pertanyaan mana yang kita pilih? Buta atau tuli? Tentu kita semua tidak menginginkan buta atau tuli. Semuanya kita menginginkan kita hidup normal. Nah, kalau kita baca tadi pembacaan bahwa orang buta sejak lahirnya dari Yohanes 9 ini, bahwa tidak ada orang yang menginginkan buta. Karena kalau kita buta, kita tidak bisa menonton YouTube seperti ini. Tidak bisa melihat keindahan alam, tidak bisa melihat cantiknya istri kita, atau gantengnya suami kita, atau pertumbuhan dari anak-anak kita, dan lain sebagainya. Nah, karena itu betapa pentingnya mata ini. Nah, kalau Tuhan memberikan kita mata yang normal, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan membaca buku-buku atau membaca firman Tuhan, menonton YouTube yang bagus dan lain sebagainya. Sebaliknya, betapa menderita orang yang buta. Dia kehilangan banyak hal yang disaksikan orang normal. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Yohanes 9 pada ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-7 dikatakan, setelah meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang yang buta sejak lahirnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Nah, orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat lagi. Saudara-saudara, tidak biasanya Tuhan Yesus menyembuhkan melalui media pada ayat bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu ludah dan tanah. Biasanya ia menyembuhkan hanya dengan perkataan dan instruksi, tetapi pada penyembuhan orang yang buta sejak lahirnya ini memang agak berbeda. Tidak hanya ia meludah dan membuat lumpur, tetapi ia meminta respon aktif dari orang buta tersebut dengan pergi ke kolam Siloam. Nah, dalam gramatik bahasa Yunani diperlihatkan bahwa ternyata orang yang buta sejak lahirnya ini tidak hanya buta secara fisik. Dalam arti tidak dapat melihat sebagaimana orang melihat pada umumnya, tapi ia juga buta secara spiritual. Buta secara spiritual adalah tidak dapat melihat Allah dan pekerjaan-pekerjaan yang sedang Allah kerjakan. Orang yang buta ini, buta secara spiritual, bisa jadi juga karena sejak dari kecil ia dikucilkan dan dianggap berdosa dan tidak berharga di mata masyarakat. Sehingga menimbulkan luka batin dalam dirinya dan kekecewaan kepada Allah. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus menyembuhkannya, Tuhan Yesus menyembuhkan dengan media, air ludah dan tanah. Yang dengan media itu, Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa yang najis
dan yang dianggap tidak berharga di mata manusia, hal itu bisa menjadi berharga di mata Allah. Saudara-saudara, ketika mengoleskan air ludah campur tanah kepada orang buta tersebut, Tuhan Yesus meminta agar ia membasuh diri di kolam Siloam. Di sini Tuhan mau melihat kesungguhan hati untuk sembuh dan melihat pada diri orang buta tersebut. Ketika Tuhan Yesus meminta respon ini, bisa jadi orang tersebut sudah dapat melihat dan pergi begitu saja. Tetapi ia tidak melakukannya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini mari kita periksa diri kita masing-masing. Jika kita tidak dapat melihat Allah, melihat kemuliaan Allah, setelah sekian lama kita mengiring Tuhan menjadi pengikut-pengikutnya, jika kita bahkan tidak dapat melihat Allah dengan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan dalam diri kita, keluarga kita, gerejanya dan lain, maka bisa jadi kita telah buta secara spiritual. Maka berdoalah dan mohonlah kepadanya untuk mencelikkan mata rohani kita. Biarlah ia mencelikkan mata rohani kita sehingga kita dapat melihat sebagaimana Allah melihat dan melihat Allah dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga kita dapat melihat jalan yang benar itu di tengah padang gurun dan hutan belantara kehidupan di dunia ini. Amin.